Ustaz Somad, ya. Dulu Ustaz kan pernah ceramah, katanya istri itu pandang hartanya, pandang nasabnya, pandang rupanya, pandang agamanya. Iya. Tolong saya carikan Ustaz yang ada empat-empatnya. Kalau ada empat-empatnya, apa aku kasih ke kau? Iya. Apa maksud cakap Ustaz ini? Jangan melihat kesempurnaan. Enggak ada perempuan yang sempurna itu. Kalau kau mau cari perempuan sempurna, bujang lapuk, tak nikah-nikah. Kalau mau cari perempuan yang utuh sempurna, itu cuman ada di Instagram. Itu pun pakai filter 5 lapis. Pas jumpa, dempul aja mukanya. Muka putih, leher hitam. Asal baik dia. Cerita kalian kalau mau nikah jangan cerita yang manis-manis, cerita pahit-pahit. Aku ini tamat pesantren, aku ini dai, walaupun aku bisnismen punya kebun sawit, walaupun aku ini punya pesantren, walaupun aku ini kaya, walaupun santriku ribuan, walaupun aku ini calon wali kota, misalnya nanti kalian, misalnya kan, kau mesti siap mendampingi aku, karena aku ini bukan milik kau saja, aku ini milik umat. Apalagi kalau jadi aku nanti duduk, masyarakat akan banyak datang ke rumah, siap kau menyambut kita. Apa kata dia? Mereka cuman memiliki badanmu bang, tapi hatimu milik aku. Begitu. Itu sebelum ke KPU. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Kalau saya tengok dari ketawa Bapak Ibu ini orangnya nggak ada punya utang ini. Nah, kan lepas gitu. Orang kalau berutang setengah mati kita mancing nggak bisa dia lepas. Ketawanya tetap tertahan gitu. Karena ketawa orang ini lepas, nggak ada utang, maka suaranya tidak bisa dibeli dengan serangan pajar dan sembah. Allahu Akbar. Ada pertanyaan masuk ke handphone. Sebentar ya. Hebat pertanyaannya nih, ditulis pakai ketik. Ustadz, orang memulai zikir ada yang memulainya afdaluz zikri la ilaha illallah. Ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, dia ambil ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan afdalul dzikri la ilaha illallah, diambil dari hadis Nabi. Hadisnya panjang. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dipotongnya pangkal. Yang memulai zikir dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dia gabungkan antara hadis Nabi di pangkal, ayat di ujung. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bolehkah menggabungkan hadis dengan ayat Quran Pak Ustadz? Ada imam sholat, imamnya Nabi Muhammad SAW, makmumnya baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tidak pernah mengajarkan doa itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salam Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Tak pernah kuajarkan itu. Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun membawa rahmat atas doa yang kau baca. Hadis lain, sami'allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi makmum lain bacaannya sami'allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ana, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari,
jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat zikir bacaan yang bukan maksur. Bukan maksur maksudnya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dibuat di dalam sholat selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Sedangkan bacaan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, boleh dibaca di dalam sholat, apalagi di luar sholat, dan itu ada dalam Quran dan hadis. Yang tak boleh itu pas baca Quran dirobahnya isi Quran, itu yang tak boleh. Doa, misalnya dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu pas membaca doa jadi imam Allahumma Rabbana atina fid dunya, tak salah, dia tidak merubah Al-Quran karena saat itu fungsinya sebagai doa. Jadi saat itu sebagai attention, perhatian, zikir yang paling afdal, ketahuilah wahai jamaah bahwa zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, bagus, pakai hadis. Yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, yang memulai zikir fa'lam annahu la ilallah, ayat Quran. Yang memulainya dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu pun tak salah karena ada dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Andai tidak pakai tiga-tiga ini, terus bagaimana dia? Attention please, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Saudara-saudara sekalian, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Boleh, tak salah, karena ini bukan bagian dari bacaan dalam sholat, sudah di luar sholat. Maka pertanyaan ini pastilah dari orang yang berilmu, karena berdasar dia sudah ngaji, dia ingin tahu. Mudah-mudahan Raudhatul Jannah pesantren, apa ada tanda orang yang bersyukur menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa tanda orang yang bersyukur? Tanda orang syukur itu artinya syakaro, nampak. Saya dikasih orang baju, ini baju yang dikasih ini mesti saya nampakkan. Bagaimana cara menampakkan baju ini? Dipakai. Tadi malam dikasih, dipakai. Coba kalau tak saya pakai baju ini, pagi ini orang udah berpikir jangan-jangan dijual Ustaz tuh baju. Maka yang pertama adalah nampakkan syukur itu. Wa amma bi ni'mati rabbika, nampakkan. Kau Islam, ya nampakkan kau Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau sehat, nampakkan kau sehat, berjalan ke masjid. Mulut kau sehat, iya nampakkan. Subhanallah, subhanallah. Kau bertenaga, nampakkan. Kau punya harta, nampakkan. Bangun masjid, Masjid Al-Munawwarah 10 salam. Lampunya ini kalau begini ini paling enggak 30 juta harganya. Hati-hati. Artinya nampakkan. Yang pertama nampakkan. Yang kedua, setelah dinampakkan, maka dia mesti diajarkan, disampaikan. Karena orang Islam tidak mau selamat diri sendiri, dia mesti menyelamatkan orang lain. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang lain. Jangan masuk surga sendirian. Tak boleh masuk surga sendirian. Makanya Rabbana atina, kami semua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalau syukurnya lisan, tunjukkan pada lisan. Kalau syukurnya badan, tunjukkan pada badan. Kalau syukurnya mata, tunjukkan pada mata, tengok Quran. Kalau syukurnya hati, tunjukkan pada hati, renungkan Allah. Kalau syukurnya pada pikiran, gunakan pikiran sesuai dengan yang sudah diberikan Allah. Amal kita itu ada amal lisan, amal badan, amal hati, amal harta. Nah, ini empat-empatnya ini mesti kita amal, mesti kita syukurkan. Amal badan, tegak, ruku, sujud. Amal lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amal hati, ridho, tawakal, qanaah, zikir. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau kita mau bersyukur, semua ini kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang mau kita kaji
Ini ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Adik-adik yang belajar di pondok, kita diajarkan 6 kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Kutub Sittah. Mudah cara menghafalnya, 2 sahih 4 sunan. 2 sahih 4 sunan. 2 sahih itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan itu sunan paling tinggi Abi Daud, nomor 2 Nasai, nomor 3 Tirmidzi, nomor 4 Ibni Majah. Inilah 6 kitab hadis pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang kita kaji sini diambil dari kitab yang ke-6, namanya Sunan Ibni Majah Al-Qazwaini. Jadi nama orang di ujung itu, di ujung huruf iya itu menunjukkan dia datang dari mana. Imam Al-Bukhari berarti dari Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan. Imam At-Tirmidzi berarti dia datang dari Termes. Termes itu perbatasan Afghanistan, Uzbekistan, satu kampung namanya Termes. Tirmidzi. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini. Qazwaini bahasa Arabnya dari Bahrul Qazwain. Ada satu laut namanya Laut Qazwain. Kalau kita cari di peta Qazwain, tulisan Latinnya Caspian Sea, Laut Kaspia, Rusia sekarang. Jadi Imam Qazwaini itu dari Rusia. Fansuri, Syekh Hamzah Fansuri dari Fansur. Abdurraub As-Singkili dari Singkil. Nah, jadi ujung nama itu menetapkan, udah tahu kita orangnya dari mana. Nah, Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini menulis hadis. Itulah disebut dengan kitab Sunan Ibni Majah. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Hadis. Dalam kitab apa? Kitab Sunan Ibni Majah. Apa bunyinya? Datang sahabat Nabi bertanya, ayyal mali nattakhidhu ya Rasulullah? Harta apa yang mesti kami persiapkan? Apakah kebun sawit yang luas? Apakah kebun karet yang banyak? Apakah kebun kelapa? Apakah kebun kurma? Apakah kebun anggur? Ayyal mali, harta apa yang perlu kami siapkan? Menyiapkan kebun sawit tinggal, menyiapkan kebun karet tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Makanya sahabat ini bertanya, harta apa yang perlu kami siapkan untuk bekal kami? Kata Nabi menjawab, liyattakhidha ahadukum, hendaklah kamu menyiapkan harta. Hartanya adalah qalban syakira. Inilah harta yang paling mahal, namanya qalban syakira, hati yang bersyukur. Makanya pas subuh ini begitu bangun kita langsung bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Itu syukur kita yang pertama. Bangun kita buka mata, saya buka mata tadi saya tengok, oh di Subulus Salam. Besok buka mata, oh Loksmawi. Besok buka mata, oh Banda Aceh. Buka mata Paluta, nanti saya habis di Aceh ke Paluta, Sumatera Utara. Buka mata Rokan Hilir. Sampai masanya nanti buka mata Marab buka. Barulah kita tahu. Maka harta yang paling mahal adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Orang kalau hatinya tak bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada manusia, tak pernah bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala.
kurang aja, tak pernah bersyukur, mengutuk nasib aja. Nanti kayaknya kalau tamat pesantren ini agak tenang nih sikit. Begitu udah tamat pesantren, bingung pula mau kuliah kemana. Nanti nampaknya kalau udah kuliah sampai ke Mesir nih enak ini. Sampai ke Mesir, bingung pula tak tamat-tamat. Nanti kalau tamat dari Mesir nih, kalau udah punya LC di ujung, sedap ini. Udah tamat LC pulang, bingung pula, LC lagi cemas. Nanti kalau sudah dapat kerja, mengajar di pondok, nampaknya tenang ini. Di mana sekarang? Saya di pondok pesantren Haji Rasid Banci. Oh, udah agak tenang. Ditanya orang, udah berbini? Nanti nampaknya kalau udah berbini tenang ini. Begitu udah berbini, tanya orang, udah punya anak? Masa udah sekian bulan nikah istrinya nggak hamil-hamil gitu. Nanti nampaknya kalau udah punya anak tenang ini. Ditanya orang, udah punya anak? Udah. Berapa orang? 2 orang. Laki-laki ya, kok nggak punya anak perempuan? Hidup ini sebetulnya tidak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Betul? Banyak yang ngaku ini. Maka yang paling enak adalah hati bersyukur. Rumah yang menurut kita memuakkan. Aku muak kali lah nengok rumah ini. Dari dulu nggak berganti-ganti kata bininya kan. Padahal rumah itulah yang dirindukan kontraktor. Kontraktor maksudnya orang yang ngontrak. Mohon maaf yang masih ngontrak, mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya punya rumah. Bini yang paling memuakkan menurut bapak-bapak, bukan yang di sini, ada bapak-bapak tempat lain. Aku muak kan nengok kau, bedak kau tebal kali katanya. Itulah bini yang dirindukan jomblo selama ini. Pekerjaan yang memuakkan, aku muak kali lah kerjaku ini. Itulah pekerjaan yang dicari-cari oleh pencari kerja. Maka yang paling indah hidup ini adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Saya bersyukur. Bersyukur saya dengan nikmat sekarang. Sekarang banyak orang ini tidak bersyukur. Udah dikasih Allah hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Sibuk minum jus mengkoang biar putih. Sampai habis duit sawit untuk membeli skincare. Rupanya salah beli, bercampur merkuri. 3 bulan dipakai, lebam muka itu. Pulang bininya, lakinya dari kerja payah membedakan mana bini mana kuali. Orang barat pergi dari Eropa, beli tiket pesawat, menabung, menyewa hotel ke Bali, mau berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita belum berjemur sudah hitam. Kurang syukur apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang paling indah itu adalah bersyukur. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu menengok nikmat yang kami berikan pada orang lain. Tengok nikmat Allah pada diri kita, syukuri. Itulah yang paling indah. Makanya lagunya syukuri apa. Saya di masjid nggak enak pula nyanyi kan. Kalau di tanah lapang 3 album kita selesai. Tengok nikmat Allah pada diri kita, saya syukuri nikmat Allah. Karena kalau saya tengok nikmat pada orang lain, mandang saya ke kiri, wah ganteng-ganteng kali Pak Haji ini ya. Tengok ke kanan, Haji Rasid Bancin ini udahlah ganteng, punya pondok pesantren 5, santrinya ribuan, kebun sawitnya luas, wali kota yang belum dilantik. Kan? Tengok pula kawan kita Ustadz Riza ini, udahlah S1-nya di Al-Azhar, S2-nya pula di Jerman, S3 di Australia, berbulu pula. Apalah lebihnya lagi kita dari dia? Ditengok dari sekolah, kalah.
ditengok dari bulu pun kalah. Tapi karena saya tak menengok nikmat Allah pada orang lain, yang ku tengok nikmat Allah pada diriku, maka aku bersyukur aku masih hidup. Memang orang ini hebat-hebat, ini orang kaya-kaya 10 salam. Memang orang ini hebat-hebat, pondok pesantrennya 5, santrinya banyak. Memang hebat, alumni Jerman, alumni Australia. Tapi yang dapat kursi kan aku. Walaupun gak lama juga kita di kursi ini, asal habis ini turun lah kan. Nah, jadi syukuri aja yang ada sekarang. Saya syukuri nikmat yang ada sekarang. Nilai saya syukuri. Banyak orang pikirannya terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mencemaskan masa depan sampai dia tak sempat mensyukuri masa sekarang. Terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mencemaskan masa depan. Orang kalau terlalu cemas, takut, khawatir, naik asam lambung, naik kolesterol, naik asam urat, naik asam belimbing, naik jantung koroner. Tak normal detak jantung karena terlalu memikirkan masa depan. Nanti kalau aku pensiun cuman ini apa yang mau aku makan, gaji putus, sekarang masih kerja, ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Terlalu mencemaskan. Syukuri saja nikmat yang sekarang. Alhamdulillahi Rabbil. Apalagi kurangnya kita mau ke masjid, sehat badan, sholat bisa, mendengar pengajian tak terganggu telinga. Kalaupun ada yang sakit-sakit, mudah-mudahan diangkat Allah segala penyakit.